Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang undian berhadiah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian undian berhadiah. Undian menurut bahasa adalah asam atau bagian atau an-nasib, andi atau nasib. Undian berasal dari kata undi, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih, seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang bermain dahulu. Jadi undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya. Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku sejak dahulu, jauh sebelum datangnya agama Islam. Tapi undian yang berlaku pada masa jahiliyah itu orang yang melakukan undian untuk menentukan nasib baik atau buruk seseorang, serta dilakukan di depan berhala-hala mereka. Dalam dunia perdagangan dewasa ini, banyak pula jual beli barang dengan sistem kupon berhadiah untuk kepentingan promosi barang dagangannya, dengan maksud agar konsumen tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau produsen. Dan seperti yang terjadi fenomena maraknya undian SMS berhadiah baik di media elektronik maupun media cetak. Adapun aktivitas dalam undian berhadiah melibatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Penyelenggara. Biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. 2. Para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah. Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara undian kupon berhadiah ada sebagai berikut. 1. Mengedarkan kupon atau menjual kupon. Salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang. 2. Membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan. Hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh. 3. Menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional. Dalam hal ini pengertian dari undian sama dengan pengertian SMS undian berhadiah, karena mempunyai praktek yang sama dan tujuan yang sama pula, di mana pada SMS undian berhadiah menggunakan cara mengumpulkan dana dari konsumen untuk dimulatifkan kemudian diambil dari jumlahnya yang banyak untuk mendapatkan hadiah. Jadi undian atau SMS berhadiah adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat dan ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada para peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi. Menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang atau pembeli kupon. Diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan dibuka untuk umum. Saya akan melanjutkan materi bagian bentuk-bentuk undian. Yang pertama yaitu bentuk undian yang diperbolehkan. Undian yang diperbolehkan yaitu seperti ketika sebuah tokoh menyelenggarakan undian berhadiah, yang dimana bagi pelanggan atau pembeli yang nilai total belanjanya mencapai 50.000 dengan janji hadiah seperti itu, tokoh bisa menyedot pembeli lebih besar, misalnya mendapatkan keuntungan 2 miliar rupiah dalam setahun. Bertambahnya keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggan atau pembeli sebagai syarat ikut undian, melainkan dari bertambahnya jumlah uang mereka. Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah dipersiapkan dananya, dan meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan. Maka dalam hal ini masalah ini tetap tidaklah disebut sebagai perjudian, dan itu diperbolehkan karena konsumen atau pembeli sama sekali tidak dirugikan, di mana barang belanja yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding dengan harganya. Sedangkan menurut fikih mazhab Syafi'i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu yang pertama, apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga. Yang kedua yaitu taruhan yang bersifat sepihak. Yang ketiga yaitu taruhan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada yang menang. Selanjutnya yaitu bentuk undian yang dilarang dalam agama, yaitu praktek undian berhadiah yang dimana undian tersebut berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya
tertentu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti membayar melalui pulsa, telepon, SMS, di mana pihak tersebut akan menerima sejumlah uang tertentu dari pihak peserta, lalu ada diambilkan dari sejumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium tersebut. Hal ini termasuk kategori judi dan undian seperti ini haram hukumnya. Meski seperti itu, walaupun diberi nama apapun, letak judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS. Bentuk lain dalam undian ini yaitu biasa disebut dengan kupon berhadiah, di mana dalam hal ini jenis merupakan satu jenis judi, karena semacam ini menggampangkan serta berkedok yayasan kebajikan atau amal kemanusiaan. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, mengikuti undian semacam ini sebenarnya boleh, sebab saat membeli produk yang terdapat dalam undian tersebut jumlahnya dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli. Menang atau kalah pun pembeli tidak dirugikan, karena pada dasarnya menurut syara undian tersebut adalah mubah, yaitu untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak memungkinkan semuanya mendapatkan hak tersebut. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi mengutip pada ucapan Ibnu Al-Arabi bahwa undian merupakan terjadi dalam 3 hal peristiwa Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, Nabi mengundi istri-istrinya. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad akan berpergian dan mengundi salah satu istrinya untuk ikut dalam perjalanan. Yang kedua yaitu pernah ada yang sakit menjelang matinya lalu membebaskan 6 orang budak, namun dia tidak memiliki harta apapun kecuali 6 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan. Yang ketiga yaitu ada 2 orang yang laki-laki yang mengadukan perkaranya soal warisan kepada Rasulullah SAW, yang dimana harta tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan barang siapa namanya yang keluar, berarti dialah yang berhak atas warisan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.